Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Ya, rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab keharuman mendolimi orang lain dan disuruh untuk mengembalikan sesuatu yang kita ambil. Biradil madzalim. Bab dolim. Wa an Abi Umamah lan saking Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi saking Abu Umamah, kata Nabi, man iktata'a haqqan mari'in muslimin biyaminihi faqad aujabahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Man utawi sapane wong iku iktata'a lamun ngalap. Iktata'a niku maknane tembriki ngalap ya, bukan memutus ya. Qata'an niku maknane megot ya, megot atau memutus. Monggo. Tapi ini Pak, termasuk teks yang kotoran itu maknanya apa? Megot gitu. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi kita beri teksnya apa? Kotoran juga. Nggih, monggo. Kasang. Pas mulai ini. Man utawi sabane wong ku iktata'a lamun ngalap itu mengambil hakomriin ing hae awak-awakan. Awak-awakan ini maknanya siapa saja, muslimin kang muslim. Makanya aja terjebak ya, muslimin menah ini. Jadi nek ngambil barangnya wong kafir ora apa-apa. Jadi biyaminihi kelawan supotone man atau sumpah iman. Pokok aujaba monggo teman-teman wajib ya sapa Gusti Allah lahum maring man anara ing neraka. Wa haramalan ngaramake sapa Allah alaihi ngatese man aljannata ing swarga. Jadi masuk neraka itu hukumnya wajib lho Pak. Masuk surga hukumnya haram. Jadi wis mantep banget nggih. Wajib mlebu neraka, haram mlebu swarga. Dia adalah orang yang mengambil haknya orang lain dengan nama sumpah. Jadi haram ini sumpah Pak. Dia ini mengambil haknya orang lain muslim ya dengan sumpahnya. Nah, saat itu dia oleh Allah dia itu haram masuk surga. Masuk nerakanya malah wajib. Jadi saya kebalikannya Pak. Mantep ya. Nah nanti ada syafaat Quran itu kayak gini, syafaat Quran apa? Orang yang hafal Quran plus maknanya plus maknanya tadi ya, plus paham gitu. Itu nanti di akhirat dia bisa mensyafaati orang yang seperti ini modelnya, wajib masuk neraka. Jadi orang yang hafal Quran dan paham isinya, dia nanti di akhirat itu diberi apa? Keistimewaan Allah boleh memasukkan orang, tapi syaratnya orang itu sudah wajib masuk neraka. Jadi bukan yang masih ragu, belum jelas antara surga dan nerakanya, bukan. Ini sudah jelas masuk neraka. Yang orang ahli Quran tadi harus nolong dia. Kalau yang masih nggak jelas, masih kemungkinan masuk surga kan, itu yang jelas. Jadi tetap temriko itu nanti kita ada ini ya, ada harapan. Makanya kalau hafal Quran kudu taklim tenan. Ya tujuannya ini tuh mau untuk kepentingan apa? Diri sendiri lagi. Seluruh hidup kita ini sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Makanya
kata Allah itu tetap kita harus utamakan diri sendiri. Sampai Allah mengingatkan man amila sholihan fali nafsi. Allah itu sampai bilang barang siapa yang beramal itu hanya untuk dirimu sendiri. Kita kan lupa ya kalau mau kerja bakti itu kan setahu kita itu yang diuntungkan Pak RT kan. Nah sebenarnya Allah selalu mengingatkan kalau kamu melakukan sesuatu itu sebenarnya hanya untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan harus ingat bahwa semuanya itu kembali. Kalau kita mau ngapain saja kok sudah tahu hitung-hitungannya, oh ini cuma nguntungin saya, harus kita kerjakan. Nah kalau nggak nguntungin baru jangan kerjakan, apalagi malah mencelakakan. Yang nguntungin itu apa Pak? Semuanya ya. Semuanya yang kita kerjakan, ngaji terus senyum sama orang yang paling ringan lah ya, itu nguntungin siapa? Jadi kita jalan senyum sama orang itu sebenarnya sedang kita mencari keuntungan diri sendiri. Kalau baca di hadis kan itu walau antal kok ahoka biwajhin tolikin, itu kebaikan yang sangat ringan kata Nabi, jangan diremehkan meskipun hanya papasan sama saudara terus senyum. Kenapa bisa begitu? Disarannya itu karena kita tidak tahu ridhonya Allah itu di mana. Pas senyum kita sama ya senyum gitu. Kalau nggak lewat ya senyum terus kan. Wah gitu. Ini gue makan itu loh. Dia utawa senyum doang. Itu bisa-bisa gara-gara itu Allah ridho. Gara-gara ini kok jadi orang kok udah khusus ngaji ini ngaji ini, tapi ngaji ini tetap luar biasa. Ngaji ini kalau dalilnya dari Imam Ghazali. Napa la tafrah bi ilmin ma'al fusak yastariku ma'al fusak. La tafrah bi ilmin yastariku ma'al fusak. Jadi jangan senang dengan ilmu atau dengan ibadah yang yastariku itu bekerja sama antara sama orang fasik. Amal ibadah apa yang juga orang fasik bisa melakukan? Contoh apa Pak? Ibadah, ya ibadah, tapi orang fasik, orang jahat pun bisa melakukan. Sedekah. Oke kan? Jadi Imam Ghazali jangan senang, maksudnya ya jangan senang toh, tapi itu bagus ya. Jangan senang itu jangan kumaluhur, jangan pede. Kamu itu cuma ngamalin amal ibadah yang juga orang fasik pun bisa. Sedekah itu malah yang nggak sholat itu sedekah yang banyak kan. Saya sholat ini sedekah yang medit. Makanya Imam Ghazali gitu. Ya cari yang orang fasik itu nggak bisa melakukan. Ya, nggak tahu kalau ngaji kayak gini. Ya nggak sembarangan ya. Orang-orang ahli-ahli fasik itu ya nggak sholat yang itu loh. Nggak mungkin kan kalau ngaji. Apalagi mujahadah kejauhan. Nah, kita telah melakukan sesuatu yang orang fasik tidak bisa melakukan. Itu baru kalau mau bangga atau tahajud. Saya nggak yakin ya kalau orang fasik, pezina, pencuri malamnya tahajud. Saya nggak yakin. Tahajud itu mau nyuri itu tahajud dulu malam. Nggak mungkin ya? Mungkin nggak? Mungkin betul Pak. Sholat hajat biar berhasil. Sholat hajat. Mau nyuri. Itu udah nggak mungkin sekali itu, yakin belum. Makanya ya karena itu orang fasik itu nggak sanggup melakukan itu. Itu cari ibadah yang orang fasik tidak bisa melakukan. Tapi jangan ngeremehin sedekah ya. Sedekah itu kata Nabi apa? Kita benar ya walaupun sedikit tanpa. Walaupun secuilnya korma kalau dirupiahkan 1.000-2.000 itu sudah bisa menghindarkan kita dari neraka. Ya, cuma 2.000 kan. Jadi sedekah masjid itu maklunting itu cara kula tetap bagus karena walaupun secuilnya korma bisa mencegah neraka. Ini gue nek sedekah tapi aja seneng nggih. Ini pun nggih ngelola terus dipun Pak. Jangan senang dengan ilmu atau ibadah yang orang fasik pun bisa. Ya contohnya apa? Sedekah. Tapi maksudnya jangan senang ini apakah terus sedekah? Tetap sedekah, cuman ya jangan pede itu loh. Nyatanya orang yang nggak sholat, nggak ngaji juga bisa. Cari yang beda. Makanya kalau santri itu punya slogan lastu kahai atiku. Lastu orang sopan ingsun iku kahai atiku koyo tingkah sira kabeh. Jadi saya ini beda dari Anda.
lastu kahayatiku. Mungkin zamannya Bang Mondok mesti ada slogan tahu-tahu viral, saya nggak tahu yang apa nulis siapa itu ya. Itu slogannya santri. Sampai dibikin stiker. Lastu kahayatiku. Ya mau apalagi orang ngaji, orang fasik nggak bisa. Nah itu kalau mau senang nggak apa-apa, gede. Apalagi bawa kitab kan nggak mungkin kalau sehingga kita kenapa kalau dia Pak ngerti bawa kitab ini tetap beda Pak. Oh iya, wajib masuk neraka, haram masuk surga. Itu pokoknya wilayahnya Nabi ya. Kita jangan ikut apa? Jasmine. Ya ikut campur. Jangan ikut campur Pak. Kalau hadis-hadis kayak gini jangan ikut-ikutan. Wes pokoknya diwaca ngono wae. Minimal ibda binafsik ini untuk saya ya Allah. Kalau saya apa mengambil hak orang lain terus malah wani sumpah dengan atas nama apalah. Ini punya saya atau pokoknya dia itu mengambilnya itu direwangi sumpah. Gimana? Sing korupsi itu sumpah lho. Sumpah. Oh, dia sumpah tidak korupsi gitu ya? Iya, sumpah jabatan. Oh, kuwi lho, Pak. Tuh Pak RT tuh disumpah kan kemarin. Ayo hati-hati dong. Enggak ada sumpah ya? Iya. Aman berarti. Disumpah mboten RT? Oh, betul. Nah itu malah dia sebenarnya malah celaka, jadi nggak ada pembentengnya kan, malah rada awur-awuran kok bahaya itu. Mending disumpah Pak. Mungkin ono apa? Ono pager. Tapi ya kalau suwon pokoknya hadis-hadis kayak gini udah kita nggak usah kuar-kuar Pak, nggak usah apa bengak-bengok. Nah, ya sudah tahu hadis ini kok kita melihat pemimpin yang apa nggak adil atau ngumpetin apa orang lain, ya diam saja udah. Apa ya? Kalau kita malah Allah mengharamkan Anda ke surga malah muring Pak, sudah tak jangan muring. Jadi sedikit kan apa? Buat kita saja ya. Kalau barangkali kita ada ngambil hak orang lain, ya segera apa? Minta halalnya atau balikin minta halal. Ya minta halalnya tapi nggak mau balikin ya tinggal bilang aja. Misalkan mau balikin kan nggak punya buat balikin, ya minta halalnya aja. Kalau sedikit minta halalnya, karena bahaya itu di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah. Rawahu Muslim hadis sahih. Wa an Adi bin Amirah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Adi bin Amirah. Yaqulu hal yang ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu itu berarti mempunyai faedah apa? Istiqbal atau hal. Jadi yaqulu itu maknanya telah sedang berkata atau akan berkata. Itu yaqulu. Kalau qala telah berkata. Qala wa ta'ala qala Rasulullah. Nah, itu maknanya apa? Telah berkata. Berarti perkataannya sudah dilakukan atau belum? Sudah lewat ya. Kalau kita bilang qala Rasulullah berarti memang Nabi udah dulu. Ini sahabat Adi bin Amirah ini bilang yaqulu, berarti saat itu beliau memang benar-benar mendengarkan. Bagi kita ya tetap qala bukan yaqulu. Kata Nabi man istakmalnahu minkum ala amalin. Utawi sapane wong iku istakmalna, mongko lamun iku istakmalna lamun dadekake ngamil sapa ingsun ing man minkum saking sira kabeh ala amalin ing atase pekerjaan. Bakatamna mongko apa ngumpetake sapa man ing ingsun. Mihtoyan ing mihyaton ing apa? Dom itu apa? Jarum ya. Fama mongko apa fauqaha kang tetep apa main dalem sak dhuwure mihyaton. Barang siapa kata Nabi yang saya pekerjakan, saya angkat menjadi pekerja minkum ala amalin. Pekerja itu apa? Ya kalau Nabi dulu dia pekerja. Misalkan yang berkata ini adalah presiden, berarti jadi apa? Menteri. Kalau pejabat ya. Ya tentu Nabi kan istakmalna, barang siapa yang saya pekerjakan kalian, berarti kan mengelola ya dari kalian semua itu fakatamna mihyaton fama fokoha, terus dia menyembunyikan sesuatu walaupun hanya sekecil jarum jarum itu lengeleng Pak.
Ya barang-barang KRT-an ku kudu hati-hati. Inventarisir. Inventaris. Inventaris. Kuwi jenengan pamit karo warga wis ora apa-apa ya, wis ora apa-apa nggih. Wis jenengan wis njaluk halale kalau ada enggak apa mending digituin. Kalau pas rapat pas apa ya sesekali dibuka, Pak, kadang-kadang gini saya minta halalnya ada. Tapi itu bukan terus Anda mencari pengamanan bahwa nanti terus juga oke aja ya. Itu hanya yang tidak yang kita tidak terasa. Karena mongko ono barang siapa yang oleh Nabi dipekerjakan terus dia menyembunyikan sesuatu hanya sekecil jarum atau apa lebih karena hululan yakti bihi yaumal qiyamah. Karena mongko ono sapa man iku hululan mider-mider yakti kang teko sapa man bihi kelawan apa mau mikhyaton yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Maka dia di hari kiamat akan membawa jarum tadi muter-muter. Artinya di hari kiamat apa? Bulat, ruwet nggih. Karena menyembunyikan dom itu sesuatu yang sekecil jarum. Karena bukan hadiah. Faqoma ilaihi rajulun aswadu. Mongko ngadeg utawa sowan menghadap ilaihi marang Nabi sapa rajulun aswadu kang ireng minal ansori. Maka ada sahabat Ansor saat itu terus menghadap ke Nabi. Ka'anni anzuru ilaihi, kata sahabat Adi tadi, saya pernah melihat orang ini kayaknya. Sahabat siapa? Adi. Ka'anni anzuru ilaihi. Faqala terus rajul tadi sahabat Ansor tadi bilang gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka atau amali. Amalkan jenengan amalakan apa amali Pak? Penake amali. Iqbal kata rajul tadi, sahabat Ansor tadi, nerima sapa sira Kanjeng Nabi ani saking ingsun amali ing amal ingsun. Ya Rasulullah, tolong terima pekerjaan saya, terimalah pekerjaan saya. Jadi sahabat Ansor tadi dia sudah ditugaskan oleh Nabi, bukan oleh Nabi. Tahu-tahu, ya Rasulullah, tolong terima pekerjaan saya. Maknanya apa? Dibalik ya Pak, paham ya? Nah, kayak Pak Ate kok moro-moro Pak RW. Pak RW, saya serahkan, tolong diterima. Artinya apa? Mundur. Artinya mundur Pak. Nabi jawab kayak tadi, langsung sahabat Ansor bilang gitu. Iqbal anni amali, ya Nabi ya Rasulullah, tolong terima amal saya atau pekerjaan saya. Maksudnya mundur. Dibalikin lagi. Iya balikan. Fakol bahkan Nabi wa malaka. Wa mau tahu apa iku lakak dusur. Kenapa Anda? Wa malaka. Utai apa iku lakak dusur. Kata Nabi ya kenapa? Kenapa kamu? Kala terus rajul tadi jawab, sami tuka krungu sapa ingsun ing panjenengan takulu hal yang ngucap sapa panjenengan kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Karena saya tadi mendengar Anda bilang begini kata siapa? Sahabat. Ya terus dia apa? Mengundurkan diri, medeni Pak. Medeni. Golek Pak RW ya. Nendang mundur. Sak jarum ya. Sak jarum. Ini sedang menceritakan bahayanya ya. Kalau mau menceritakan pahalanya ada nggak jadi RT? Wow, jenengan mau mengundurkan diri, saya jamin. Nah, kemarin pesan saya dinali aja kun indanas khairan nas. Di hadapan Allah jadilah manusia terbaik. Ini Pak Kamtono ini ora terima jadi sekretaris stok, isih merasa kurang apik di hadapan Allah jadi kabeh wong berkompetisi lah kita tenang-tenang nang omah wis ketinggalan jalan Pak aku diwono kompetisi nggih. Wong-wong niku wis berlomba-lomba lho di hadapan Allah agar menjadi yang terbaik. Sudah mundur lagi Kakak. Aja mundur Pak. Ini kan apa ya? Ya pokoknya cukup dihindari saja. Hindari kan gampang hindari. Wajib. Ya ini kan ya perlu diingatkan ya. Kita tentu tahu ya kalau itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita terpeleset. Tapi gara-gara ngaji ya Allah satu jarum pun itu berbahaya. Jadi jangan sampai. Ya, terus nanti pulang apakah menjadi pikiran? Nah, cara pulang ya boten. Ya biasa mawon kan. Hati-hati. Ya hati-hati dong. Kita ini kan kalau jadi orang lain, kita bukan DKM. Yang potensi ngumpetin uang DKM, makan uang DKM itu orang DKM atau bukan DKM? Orang DKM. Yang potensi besar makan uang DKM. Itu orang DKM atau bukan luar orang DKM?
Orang DKM. Ya DKM, jadi ya sudah. Kita ini kan nggak ngapa-ngapain loh DKM. Nggak pernah mikirin macem-macem. Istilahnya ngerasa nih, dipangan duitnya. Ya ben wong dhek pancen sing ngurusi kok. Artinya sing potensi mangan memang DKM ngono lho. Ya ini hukum kan dari Nabi, dari Allah ke DKM. Kalau kita kan bukan. Karena itu sudah logika. Yang potensi korupsi uang negara siapa? RT. Ya pejabat ya wis ngono lho, normal ora usah dipikir. Awak dhewe karena apa ya? Jangan-jangan karena kita bayarin dia ini kurang ya bisa jadi kan. Nah, ini kok dia wis kena hukumnya dewe. Dia udah kena hukumnya sama Allah, kita nggak usah apa? Nggak usah pikir. Katuan. Apa ya? Yes, cara-cara kalau ngoten. Yang tahu mentaktik hukum itu siapa? Ahli hukum. Kalau orang goblok kita menenangkan. Senurut ngono wae. Makanya ada kiai yang ngawur-ngawuran itu karena kiai lebih tahu cara Ngelesnya. cara taubat. Tobat. Kita melihat orang alim kok aneh, ada sholat kok nggak langsung sholat misalnya. Nah, kita kan janggal yang baru ngaji kan, katanya kalau awal waktu gini. Nanti suatu saat jenengan ketemu kiai, entah siapa itu ya, dengar adzan kok malah nggak buru-buru sholat, malah nyambut gawe, mesti geremeng jalan. Kalau orang ngaji kan bahaya. Ya, jadi ngaji ya di samping ngaji syariat harus ngaji apa? Hakikat juga, biar mengatur hati. Bon, kalau menyembunyikan kata Nabi, nanti yang disembunyikan itu akan ikut ke akhirat ya, dan dia hanya akhirnya muter-muter karena nggak selesai tadi, ruwet. Terus mumpung belum teng akhirat, sekarang kalau kita ngambil barang orang lain kembalikan gitu aja. Kalau enggak ya berarti aman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kata Nabi, kata sahabat tadi, ya saya takut kan barusan Anda bilang gini ya Rasulullah. Terus kata Nabi, qol wa ana aqulu lahu al-ana. Wa ana tesene aqulu ngucap sapa ingsun lahu maring ingsun. Aquluhu ngucap sapa ingsun hu ing sapa. Man al-ana ing dalem saiki. Jadi kata sahabat tadi orang Ansor, saya karena takut sama ucapan Anda. Terus Nabi jawabnya, saya bicara ini adalah saat ini untuk orang yang saya pekerjakan. Saat ini ya kata Nabi, saya bicaranya saat ini. Man istakmal, apa diulang sama Nabi, man istakmalnahu ala amalin falyaji bi qalilihi wa kathirihi. Jadi pesan Nabi gini, kan tadi takut nih, jadi aja mundur ya. Ini dalilnya, kata Nabi kalau mau mundur gini, barang siapa yang saya pekerjakan kata Nabi ala amalin yang atase penggawean, berarti jadi arti fal yaji monggo teko sapa man bikolihi kelawan kidi ing amal wa kathirihi lan akeh ing amal, maka ya sudah kerjakan, mau sedikit mau banyak ya sekuat semampunya, mau sedikit mau banyak terserah, dengan mau maksimal atau mau nggak maksimal, pokoknya kerjakan, boleh sedikit boleh banyak. Fama utawi perkara utia kang hentekake apa minu saking ma apa minhu ma iku apa iku akhadha ngalap sapa man ae ing mayo wa malang utek perkara nuhia kang den cegah apa anu ma iku indah nyegah utawa marenono sapa man ing ma. Kata Nabi, saya berkata ini adalah untuk seseorang yang saya pekerjakan saat ini, maka sebaiknya dia kerjakan walaupun sedikit ataupun banyak. Terus sesuatu yang boleh dia ambil ya ambillah, tapi wa manuhiya anhu intah, tapi yang tidak boleh diambil jangan diambil. Ada yang boleh diambil? Gaji ya, gaji. Kata Nabi pokoknya fama utiyamehu akhoda, kalau yang boleh diambil ya ambil, nggak apa-apa, boleh ya, boleh Pak, jangan minta izin ke warganya Pak J. Ya minta izin ke Pak J. Mewakili nggak itu? Fasilitas. Bisa ya? Cek saya nih, kenapa Pak? Ada pengurus nggih, boleh. Yang boleh diambil ambil nggak apa-apa kata Nabi, tapi yang jangan ya jangan. Belum kita tahu ya itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lama kana yaumul khabair ing dalem semangsane tinemu apa yaumul khabair barang khabair akbal madhep sapa nafarun pantang min ashabin nabi saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqul mongko dawuh sapa ngucap sapa nafar pada saat perang khabair itu pada para sahabat itu apa itu madhep ya madhep iku akbala madhep sapa nafarun panamin ashabi Rasulullah sallallahu faqalu pada bilang gini Pak fulanun syahidun wa fulanun syahidun habis perang Khabar sahabat ini pada diskusi pada bincangnya itu fulanun syahidun orang ini mati syahid wa fulanun lan fulan itu syahidun mati syahid hatta maru sehingga lewat sapa nafar ala rajulin faqalu fulanun syahidun habis perang Khabar itu sahabat itu pada ya husnudun oh ini mati syahid suatu ketika dia berjalan melihat ada laki-laki dia lihat oleh sahabat oh ini juga mati syahid jadi pada husnudun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi malah bilang gini habis itu nabi bilang gini kala aja ngono bahasa Indonesianya apa ya? Jangan gitu ya. Kalah niku nek teng basa kitab lemanane aja ngono. Jangan gitu ya. Kalau di itu kan eling-eling atau kalah itu ingatlah ya. Tapi jangan gitu. Kata Nabi ini ra'aituhu finnar. Ningali sapa ingsun ra'aituhu ing sapa rajul finari ing dalem neraka fi burdatin ing dalem komolorek ghallaha kang apa jenenge korupsi sapa rajul ing burdat. Au ubatan. Ini rada ragu ya. Jadi kata Nabi jangan gitu karena saya melihat laki-laki tadi ada di neraka dengan kemul lorek. Ya ini korupsi ini maksudnya gitu. Membawa apa? Hasil korupsi. Iya, baju lah apa? Baju korupsi. Itu yang ikut perang loh sahabat. Itu ya itu tadi kalau udah kayak gini udah wilayah Nabi ya kita. Enggak, kita ahli perang Badar, ahli perang-perang itu kan kita ya sekolah husnudzon apa mati syahid. Tapi kalau zaman Nabi ya pokoknya yang mati syahid itu yang berjuang li'ilah itu kalimatillah ya. Pernah sahabat nanya, bagaimana kalau saya berjuang, apakah semua yang perang sama anda itu masuk apa surga? Dihitung fisabilillah. Kata Nabi, ya belum tentu. Nah, Nabi bilang kok ada yang nanya, kalau saya bunuhnya kafir karena apa gitu? Hamiyatan wasajaatan wariyaan karena riak, karena berani, karena takabur. Jadi kita kan ikut perang misalkan kita ini geger ya agama ya perang sama orang kafir awal itu kan semangat mateni wong kafir mergoda ada macam kendel kan ada ya karena kita mau berani seneng tawuran Pak atau biar kelihatan wah nih saya ngabisin banyak kafir Jagoan atau apa ya pokoknya nah itu semua tidak dianggap fisabilillah. Jadi ruwet ya kena, tapi itu wilayahnya Nabi. Sekarang kalau ditanya yang perang sama Nabi yang mati itu kira-kira kita berani bilang komentar belum tentu juga kita berani belum tentu. Ya benar berani kan. Kita ini kan bukan apa-apa kan. Tapi Nabi ya tetap gitu zaman dulu enggak terus semua jelas. Karena perang sama Nabi itu ya harusnya yakin menang. Gitu. Yakin menang atau semangat karena mau mati syahid. Kita mau perang misalkan ini yakin karena fadilahnya mati syahid terus semangatnya itu karena kalau mati syahid itu malah nggak syahid tidak karena harus punya keyakinan kalau saya mati berarti pasukannya Nabi berkurang satu nah, harusnya gitu nggak boleh gara-gara apa imbalannya syahid terus ngomong karu-karuan waton nggak boleh. Nabi juga pesan pedangnya harus apa? Harus diasah kan. Bahwa ini bab maudolim. Bahwa ini bab maudolim atau bab dolim sudah kita ketahui. Yang pertama tadi hanya sekecil apa? Jarum. Itu bisa berbahaya bagi kita bahkan apa ya? Yang pertama tadi adalah orang yang mengambil haknya non muslim apa? Orang lain muslim tapi memakai kata apa? Sumpah. Lah itu kok dia benar-benar ngambil barang orang lain maka dia wajib masuk neraka haram masuk surga. Hadis-hadis kayak gini pokoknya cukup kita dengarkan kita pakai diri sendiri ya Pak ya
menghakimi orang. Enggak jangan. Nggih jangan nggih. Apalagi yang didolimi kita. Kita yang didolimi nih. Dalil langsung. Nggih. Boleh enggak? Kita ini misalkan ketipu. Nih. Terus kita baca hadis ini sama yang nipu kita. Gini, pas atau enggak pas? Kayak pas ya. Tapi harusnya yang ngasih tahu hadis tadi itu jangan kita sebagai korban, jangan harus orang lain. Kalau malah kita yang bilang enggak mempan. Karena bagi kita pun nama Allah kamu bukan dalil, tapi karena enggak sabar. Membela diri. Karena enggak sabar kan. Itu pokoknya harus orang lain. Bahwa ini bab madzolim, kalau ajeng matur apapun hadis tentang kedoliman, tentang merugikan orang lain, itu kita sedang membahas orang yang mendolimi. Nah, nanti kalau kita membahas orang yang didolimi, itu kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Orang sabar itu nggak ada batasnya. Pokoknya diulangi, wong sabar itu nonton batasnya. Wong ini berkaitan dengan madzlim. Kalau pengen bagaimana caranya agar kita bisa terjauhkan dari sifat dolim atau terdekatkan dari sifat sabar, itu ya kuncinya cuma harus mendekat kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak iktimat atau minta bantuan kepada Allah tentu tidak akan bisa. Niku tembak nasul ibad itu di bab khumasi ada perintah Nabi itu yang bahwa apapun yang kita lakukan baik sholat maupun bersyukur maupun berdoa semuanya itu dicatat sebagai pemberian, apapun ya. Contohnya paling gampang sholat ya. Ketika ada azan sholat itu kita disunahkan jawab apa? Yang pas hayya 'alas sholat. La haula wala quwata. Coba kalau kita terjemahkan, tapi baru kayak paham, nggak angan-angan malah aman. Tapi kita coba diskusi. Hayya 'alas sholat artinya apa? Ayo sholat gitu kan intinya ya. Hayya 'alas sholat bagus. Ayo sholat gitu. Terus kita suruh jawab la haula. Itu arti gampangannya apa gimana coba? Kalau Allah menghendaki saya sholat, kalau enggak ya enggak. Kalau tersinggung enggak yang sholat yang ada. Jadi ada orang ngajak sholat, kita jawab kalau Allah menghendaki ya saya sholat, kalau enggak ya kan terjemahnya itu la haula itu loh. La haula itu maknanya ora ana daya bisa apa ngibadah dan tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat illa billah kecuali pertolongan Allah. Jadi kalau pas adzan ayo sholat, kalau Allah ngizinin ya sholat, kalau enggak ya jawabnya niku Pak. Itu jawab sopan mau beli. Ya menyinggung, tapi niku malah tauhid secara tauhid benar. Kayak baru kayak paham. Jadi pas muni la haula wala quwata illa billah dijiwai maknanya itu pasti apa? Bingung. Iya enggak nyambung kalau disuruh sholat kok malah jika Allah ngizinin ya bisa sholat, jika Allah enggak ngizinin ya enggak bisa sholat. Nah, artinya kan itu. Tapi itu yang bagus memang itu akhirnya kita sholat karena kita udah iktimat dulu sama Allah. Yang ini iktimat gitu. Niki kalau pengen nulis tentang iktimat nih, nanti berkaitan dengan malolim juga ada.